Mari kita angkatkan pujian syukur kita buat kebaikan Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Mari sama-sama kita angkat tangan dan katakan, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala
Shalom dan selamat pagi. Anda sedang mengikuti ibadah online BEM Mors Jaya. Kami mengucapkan selamat beribadah semua, khususnya kepada jemaat setia BEM Mors Jaya, maupun anda yang pertama kali mengikuti ibadah online kami pada pagi ini. Kami sangat berbesar hati dan bersyukur atas kebaikan Tuhan kerana telah memampukan kita untuk dapat hadir bersama untuk memuji dan menyembah Tuhan di samping mendengar dari firman Tuhan pada pagi ini. Kiranya Tuhan terus memberi kekuatan yang baru, semangat yang baru bagi setiap diri kita dan juga keluarga kita. Mari saya bawa kita bersama dalam buletin gereja kita pada pagi ini untuk mengetahui informasi yang telah disediakan. Baiklah, bagi minggu ini pada 21 Februari 2021, informasi ialah saya sendiri. Doa pembukaan kita mengucapkan terima kasih kepada Deacon Dana. Seterusnya yang akan membawa kita ke dalam pimpin pujian, kita berterima kasih kepada saudari Gwendolyn Robert. Pengkhotbah pula yang akan menyampaikan firman Tuhan pada minggu ini ialah Pastor James Jimri. Penyanyi latar yang diketuai oleh saudari Gloria Sim. Pemuzik pula adalah dari Kumpulan 3. Slides untuk live streaming pula dikendalikan oleh saudari Alison Michael. Dan yang akan mengendalikan Facebook dan YouTube ialah saudari Liana Petrus. Manakala yang mengendalikan IT dan sebagai sound technician, saudara Gabriel Robert. Dan bagi minggu hadapan pula, pada 28 Februari 2021, informasi akan dibawa oleh Deacon Dana Bungan. Bagi doa pembukaan pula diketuai oleh Deacon Igat Dawai. Pimpin pujian, saudari Marjorie Robert. Pengkhotbah pula ialah Reverend Balang Rining. Penyanyi latar Jason Rangga sebagai ketua. Pemuzik pula adalah Kumpulan 4. Slides live streaming oleh saudari Liana Petrus. Yang akan mengendalikan Facebook dan YouTube ialah saya sendiri. Dan IT sound technician ialah saudara Philemon Francis. Jadi untuk kutipan tangguk kita bagi minggu ini dan minggu hadapan, kesemua tangguk persembahan baik tunai maupun bukti online hendaklah dimaklumkan kepada bendahari atau timbalan bendahari untuk tujuan rekod gereja. Okey, seterusnya bagi bahagian persekutuan doa ataupun puasa pada malam Selasa jam 8 malam. Minggu ini yang memimpin pujian dan penyembahan ialah saudari Animax dan khotbah pula dibawakan oleh Deacon Winifred Asong. Minggu seterusnya dibawakan pimpin pujian ialah Deacon Randy Elon dan khotbah pula ialah dibawakan oleh Pastor Ruran Kaya. Dan fokus doa bagi bulan Februari pula adalah doa untuk semua kaum ibu dan bapa selaku ketua yang beriman dalam keluarga agar semua terus diberkati dalam kesihatan, ada kesatuan dalam pelayanan, belas kasihan Tuhan dan bebas dari segala pergumulan hidup. Haleluya, amin. Dan seterusnya adalah mengenai aktiviti setiap pelayanan. Jadi aktiviti di gereja kita akan ditangguhkan sesuai dengan SOP yang telah diumumkan baru-baru ini dan sekiranya terdapat sebarang perubahan akan dimaklumkan juga kepada kita. Dan seterusnya adalah mengenai bahagian kutipan persembahan. Jadi untuk sebarang bukti online, sila serahkan kepada bendahari kita ataupun timbalan bendahari. Dan seterusnya sekiranya kita ingin menyalurkan persembahan umum kita, kita juga boleh merujuk di dalam buletin gereja yang telah disediakan. Terdapat 2 akaun, iaitu satu akaun umum dan satu lagi akaun bangunan. Okey, seterusnya pula adalah mengenai berita dan informasi pada minggu ini. Yang pertama adalah mengenai pejabat pastor ataupun pelayanan ataupun kaunseling di gereja. Jadi untuk pengetahuan kita semua, pejabat pastor di gereja adalah dibuka dari jam 8 pagi hingga 5 petang. Dan bagi jemaat yang sangat memerlukan pelayanan rohani ataupun doa, bagi yang memerlukan kaunseling, sila buat temu janji ataupun hubungi pejabat pastor di talian 085 612 235.
Jadi kita haruslah mengingati bahawa setiap pertemuan hendaklah berpandukan SOP PKPP yang sedia ada. Harap maklum. Okey, yang seterusnya notis yang kedua adalah notis kedua mengenai pengumuman pernikahan. Jadi minggu ini merupakan pengumuman kedua bagi persiapan pernikahan di antara Pastor Alexandran Justin dengan tunangnya saudari Shirley Michael, dan mereka akan mendaftar di JPN pada 22 Februari 2021. Dan kita doakan agar penyertaan Tuhan dalam persiapan pernikahan pasangan ini agar setiap yang dirancang adalah menurut kehendak dan rencana Tuhan. Baiklah. Dan ketiga pula adalah doa khusus untuk pelajar yang bakal menduduki peperiksaan SPM dan STPM. Dan pada hari ini kita akan adakan satu doa khusus bagi pelayanan belia di gereja ini yang bakal menduduki peperiksaan SPM dan STPM dalam masa terdekat agar Tuhan Yesus terus campur tangan dalam segala hal. Dan berikut merupakan senarai nama calon pelajar yang bakal menduduki peperiksaan pada tahun ini. Saya bacakan dahulu calon SPM iaitu tingkatan 5 pada yang akan bermula mulai 22 Februari tahun ini. Yang pertama ialah Alexander Yong Bala, yang kedua Andy Ngau, ketiga Carlisa Luhat, keempat LV N Hozia, yang kelima Eva Petra Renyah Irang, yang keenam Eugene Chong, yang ketujuh Joel Maran Paran, yang ke-8 Jocelina anak John Len, yang ke-9 adalah Nicole N anak Nicholas Mawan, yang ke-10 adalah Riff Christopherson Paran Robert, yang ke-11 Rebecca Garnett Billy, ke-12 Sharon Rinaisia, dan yang ke-13 ialah Winsome Dow Francis. Dan seterusnya pula adalah calon STPM ataupun tingkatan 6 yang akan bermula pada 3 Mac 2021. Ada 3 calon. Yang pertama ialah Christine Francis, kedua Marian anak Ripin, dan ketiga Olivia Viviana. Baiklah, seterusnya perkara keempat adalah mengenai pelajar lepasan menengah yang melanjutkan pelajaran. Jadi bagi bakal pelajar yang akan meneruskan pelajaran di college ataupun di universiti pada peringkat yang lebih tinggi, anda diminta untuk menghubungi pelayanan pendidikan iaitu Deacon Winifred untuk info lanjut. Dan yang terakhir ialah mengenai pendaftaran anak-anak sekolah minggu. Dan makluman kepada pendaftaran untuk anak-anak sekolah minggu di BEM Mursjaya yang sedang dimulakan pada minggu ini. Dan kita mohon agar semua ibu bapa boleh menghubungi AJK, PKK atau isi Google Form mengikut link PKK yang telah disediakan. Baiklah, dan bagi renungan firman Tuhan kita pada minggu ini, kita petik daripada Amsal pasal 3 ayat 5 yang mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Baiklah, dan seterusnya bagi doa pembukaan, dengan segala hormatnya kita memberi ruangan ini kepada Deacon Diana Bungan untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Dipersilakan. Shalom, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, di rumah ataupun di hospital ataupun di mana-mana, mari kita bersatu dalam doa. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dimuliakan nama-Mu. Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu. Kami telah ditebus dari dosa dan pelanggaran kami dengan darah-Mu yang kudus. Engkau telah mengampuni dan tidak pernah melupakan, membimbing kami walau sesaat sepanjang hidupan kami. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami mengucap syukur tidak terhingga atas berkat dan pertolongan yang Tuhan berikan, sehingga kami mampu untuk berkumpul sekali lagi di rumah-Mu
untuk beribadah dan menyembah dalam keadaan yang sehat. Ya Tuhan, kami tidak punya apa-apa kepandaian dan tidak punya apa-apa. Tiada kata yang dapat kami ungkapkan betapa besarnya kasih yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Selain kami hanya datang untuk merendahkan diri melalui pujian dan penyembahan yang kami mampu untuk berikan kepada Engkau Tuhan. Biarlah dalam ibadah ini Tuhan, kami semua layak dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dan mampukan kami Tuhan menjadi terang bagi orang lain di sekeliling kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa bagi yang sedang mengikuti acara ini, baik melalui apapun channel ataupun aplikasi yang mereka ada. Ya Tuhan, kami berdoa baik yang melihat melalui Facebook, YouTube, dan sebagainya Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, taruhkan Roh Kudus-Mu yang bekerja dan melayani setiap yang menonton ya Tuhan Yesus. Berkati semua yang ikut serta di dalam ibadah ini juga Tuhan Yesus. Walaupun dalam keadaan penularan wabak 19 ini, kami diberi kekuatan dalam fisikal dan mental kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kuasa-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang ada di rumah ya Tuhan Yesus, yang melayani dalam keluarga masing-masing Tuhan, baik yang bekerja di udara, di darat, di laut ya Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau lawat mereka Tuhan, Engkau menyertai mereka ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, juga kami ingin mendoakan ya Tuhan, mungkin ada di kalangan kami yang sedang sakit, yang terlantar di mana-mana Tuhan, baik yang di hospital, baik di rumah ataupun di dalam hutan pun mereka Tuhan Yesus. Engkau hiburkan mereka Tuhan, Engkau sembuhkan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa yang mungkin dalam kekurangan ya Tuhan, Engkau cukupkan setiap keluarga ya Tuhan Yesus, agar kami diberi kekuatan ya Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa, mungkin yang ada dalam pergumulan ya Tuhan Yesus, Engkau bebaskan ya Tuhan Yesus. Biarlah belas kasihan dan damai sejahtera-Mu Tuhan menyertai kami semua. Bapa, kami juga berdoa khusus mohon kiranya Engkau berkati setiap pelayan Tuhan yang sedang melayani ya Tuhan Yesus, baik dalam rangkaian acara ibadah ini, mulai dari pemusik, pemimpin pujian, dan juga penyanyi lata dan multimedia, dan seluruhnya Tuhan, apapun persiapan mereka Tuhan Yesus, Engkau berkati. Guna pakai ya Tuhan setiap apa yang kami gunakan, hati kami semua Tuhan Yesus bersatu dalam pelayanan ini Tuhan. Jadikan kami Tuhan alat-Mu untuk melayani Engkau, memampukan kami untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Kami angkatkan ya Tuhan khususnya bagi hamba-Mu yang sebentar lagi Tuhan akan menyampaikan sabda firman-Mu Tuhan. Berkati dia Tuhan, Engkau urapi dia dengan kekuatan kuasa Roh-Mu Tuhan. Biarlah persiapannya dan setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya Tuhan Yesus adalah hanya untuk menyampaikan niat di hati-Mu Tuhan Yesus. Agar setiap kata-kata yang keluar mudah untuk dipahami dan memberkati setiap orang yang mendengar. Ya Tuhan, biarlah ibadah yang kami lakukan pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan sempurna tanpa halangan daripada kuasa jahat. Jika ada kuasa iblis yang coba menyelit masuk dalam ruangan ibadah ini Tuhan, baik di rumah pun Tuhan Yesus, kami usir keluar dalam nama Yesus. Tidak ada kuasa kegelapan yang ingin mengganggu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan yang menyinari ruangan ini, baik di rumah juga Tuhan. Mulai dari pembukaan ibadah kami ya Tuhan di setiap keluarga, di pertengahan dan sehingga selesainya, hingga nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Sertai dan bimbing kami ya Tuhan, agar kami tetap mampu menjalankan kewajiban kami dengan tulus sepanjang masa ya Tuhan Yesus. Berkati kami semua, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami, yang hidup, kami mulakan ibadah ini. Haleluya. Amin. Shalom semuanya.
Saya percaya bahwa Tuhan telah membawa kita berkumpul bersama-sama pada pagi ini, walaupun dalam keadaan PKP. Mari kita semua bangkit dan kita fokuskan diri kepada Tuhan. Kita bersyukur karena Dia telah memberi kita nafas yang baru pada hari ini, dan juga untuk kebaikan Dia. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini yang meninggikan nama Tuhan.
lagi kita mengangkat pujian ini menyatakan Allah sumber kuatku. Tiada yang ku ingin di bumi.
Kita bersekutu dalam doa syafaat. Kita bersatu dalam doa kita pada pagi ini. Khususnya kita mendoakan bagi negara kita Malaysia, bagi negeri kita Sarawak, khususnya untuk kepimpinan yang ada, Raja Agung yang ada, kepimpinan Perdana Menteri, Menteri di Parlimen dan Timbalan Menteri, bahkan untuk negeri kita Sarawak juga, TYT, Ketua Menteri dan Barisan, Menteri dalam Adab. Kita doakan agar Tuhan campur tangan dalam kepimpinan yang ada. Kita juga ingin mendoakan khususnya dalam mereka mengawal wabah COVID-19 ini, agar setiap pemimpin kerajaan kita diberi hikmat mengenai wabah virus COVID-19 ini, agar dilenyapkan dari muka bumi Malaysia dan Sarawak. Begitu juga dalam urusan mengambil vaksin bagi penyakit ini, Tuhan memberi iman mengatur semuanya agar semua berjalan dengan baik. Pergolakan politik agar dilenyapkan dalam setiap tata urus bagi politik yang ada, agar mereka punya satu hati membangun di antara satu sama lain. Bahkan frontliner juga kita doakan mereka pada pagi ini, dokter, nurse, keluarga mereka yang terlibat, bahkan pada saat harapan sebagai polis, askar, Tuhan campur tangan agar semua mereka dijauhkan dari segala penyakit wabah COVID-19 ini. Kita juga berdoa untuk keadaan ekonomi negara kita yang sedang merunduk. Tuhan pakai pemimpin atasan bagi kerajaan kita Malaysia agar mereka mempunyai hikmat mengurus stabil ekonomi negara kita. Dan yang kedua, doakan barisan kepimpinan diberikan biaya pusat kita, daerah, dan gereja lokal dan gereja kita di Jaya, agar Tuhan terus pakai setiap pemimpinnya, anak pastor-pastor, penginjil-penginjil, dalam mereka mengurus pelayanan dalam kekangan kesannya daripada penyakit COVID-19 ini. Semua pemimpin-pemimpin, baik dari segi dominasi yang lain juga, adakah mereka sebagai daripada dominasi Katolik, RC, Methodist, dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, agar mereka sentiasa bersatu mendukung di antara satu sama lain, agar dalam jiwa-jiwa akan dimenangkan dalam Yesus Kristus. Dan yang ketiga, kita ingin mendoakan khususnya juga pada pagi ini untuk anak-anak sekolah minggu kita, anak-anak yang kecil yang berada di rumah dimanapun mereka berada, agar Tuhan terus melindungi mereka, menyertai mereka. Memang sudah kita mengetahui hampir 1 tahun mereka tidak dapat bersama-sama beribadah dalam gereja, dalam Sunday School, tapi Tuhan mengasihi mereka. Kita doakan anak-anak kecil, ibu bapa yang akan membimbing mereka dalam firman Tuhan. Tuhan terus pakaikan ibu bapa, bahkan guru-guru sekolah minggu juga yang akan membimbing mereka. Tuhan memberi hikmat kepada setiap guru dalam mereka melaksanakan pembelajaran bagi anak-anak kita dalam sepanjang kita menghadapi tempo PKP ini. Dan yang keempat, kita juga doakan khususnya untuk jemaat gereja kita yang mempunyai usahawan sendiri, baik bisnis sendiri maupun kerja-kerja apa yang mereka laksanakan, baik sebagai petani, baik sebagai usaha dimanapun, selagi mereka mengusahakan pekerjaan mereka sendiri di bawah pribadi mereka. Kita doakan Tuhan Yesus membuka jalan bagi jemaat kita yang mempunyai bisnis sendiri, kebun yang diberkati oleh Tuhan. Dalam keadaan kita menghadapi COVID ini, Tuhan akan
memberkati ladang-ladang usaha-usaha jemaat kita. Bahkan orang yang percaya di luar, dimanapun kita mengetahui, kita terus dukung mereka yang berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya akan mengakhiri doa kita dari suara yang kedengaran. Tuhan, kami yang ada dalam kerajaan surga, Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau karena kasih dan anugerah Tuhan kami ada pada saat ini. Tuhan, kami bersyukur karena kami dapat bernafas pada hari ini karena kasih-Mu. Tuhan, pada pagi ini kami bersatu dalam doa kami. Kami ingin mengangkatkan kerajaan kami Malaysia, kerajaan kami negeri Sarawak ke dalam tangan Engkau. Kepimpinan yang ada, yang diketuai oleh agung, raja-raja, sultan-sultan, dimanapun mereka berada pada saat ini sebagai pemimpin Malaysia. Tuhan, Kau taruhkan roh hikmat, khususnya juga Tuhan Yesus kami mengangkat Perdana Menteri kami ke dalam tangan Engkau. Tuhan, berikan hikmat kepada dia, kebijaksanaan kepada dia Tuhan. Barisan menteri dan timbalan menteri di peringkat parlimen kami, Tuhan, Kau terus pakaikan mereka Tuhan. Bahkan untuk negeri kami Sarawak, TWD yang ada, ketua menteri yang ada, menteri dan timbalan menteri dalam agung negeri Sarawak juga Tuhan, kami serahkan dan kami mengangkatkan semua kepimpinan ini ke dalam tangan Engkau. Wakil-wakil rakyat Tuhan, agar mereka mendapat bekerja sama, saling mendukung, mendorong dia satu sama lain. Tuhan, kami juga doakan dalam mereka mengawal masalah wabak virus COVID-19 ini. Tuhan, kami berdoa biar Engkau terus memberi hikmat kepada semua pemimpin kerajaan dalam mereka mengambil merancang untuk mendapatkan vaksin untuk bagi mengawal penyakit COVID-19 ini. Tuhan, rakyat Malaysia, Tuhan, Engkau buka jalan agar mereka dapat melakukan usaha ini dengan baik, dengan jayanya Tuhan. Lewat kami mendapat vaksin ini, tidak apapun masalah yang akan terjadi bagi setiap rakyat yang ada. Bahkan penyakit ini akan dilenyapkan di bumi Malaysia ini. Tuhan, kami juga berdoa khususnya untuk para orang lainnya. Kami serahkan dokter, jururawat, bahkan yang bekerja di jabatan kesehatan. Tuhan, kami mengangkatkan semua ini ke dalam tangan Engkau. Keluarga mereka Tuhan, jauhkan mereka dari segala penyakit COVID-19 ini. Tuhan, kami juga berdoa, kami serahkan juga Tuhan, kami mengangkat juga barisan polis dan tentera yang terlibat bekerjasama dalam mengawal tapi urus PKP ataupun kawalan bagi pergerakan setiap negeri. Tuhan, di seluruh negara kami Malaysia ini, Engkau juga yang terus pakaikan semua barisan itu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa khususnya untuk pergolakan politik yang terjadi dalam negara kami Malaysia. Tuhan, taruhkan belas kasihan-Mu bagi setiap pemimpin-pemimpin yang ada. Walaupun mereka berbeza politik, tapi Tuhan, mereka mempunyai hati untuk mengasihi di antara satu sama yang lain, untuk membantu dan membangun di antara satu sama yang lain, untuk memajukan negara kami Malaysia ini. Oh Tuhan, kami juga berdoa, kami serahkan juga untuk ekonomi negara kami. Berikan hikmat kepada menteri yang stabil keadaan ekonomi, agar ekonomi kami Tuhan hari demi hari akan dipulihkan. Karena Engkau yang memberi hikmat kepada setiap pemimpin-pemimpin yang melihat kepada keperluan ini. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa khususnya untuk para pastor, barisan penginjil, barisan deacon ataupun majelis gereja, baik pada peringkat pusat pihak Sarawak, baik juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk peringkat daerah, peringkat gereja lokal. Tuhan, kami serahkan barisan pastor-pastor yang ada, penginjil-penginjil yang ada, bahkan kursi-kursi gereja lokal yang ada, agar Engkau taruhkan roh hikmat-Mu bagi setiap kami, agar kami peka mendengar suara daripada hati-Mu Tuhan, untuk melaksanakan pelayanan dan pekerjaan-Mu Tuhan bagi setiap gereja-gereja yang ada dalam negeri kami Sarawak ini, khususnya untuk negara kami Malaysia. Begitu juga dominasi-dominasi lain, baik daripada Metodis, RC, Anglican, dan apapun kepercayaan yang ada. Asal kami Tuhan
menyembah Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kami. Biar kami bersatu dalam doa kami, agar kami senantiasa mendukung dan satu sama lain, agar kami dapat melaksanakan tanggung jawab kami untuk memenangkan ramai lagi jiwa-jiwa untuk dimenangkan untuk kemuliaan nama Engkau dalam kerajaan surga. Tuhan, hamba berdoa pada saat ini juga Tuhan, menyerahkan anak-anak kecil baik dari bayi sehingga yang besar. Tuhan, kami sudah memang mengetahui lama sudah berketerangan bersama-sama beribadah bersama jemaat-Mu dalam gereja ini. Tuhan, walaupun mereka kecil, mungkin ada yang masih belum mengerti, mungkin ada sudah yang mulai mengerti, tapi Tuhan, Engkau mengasihi mereka. Engkau juga memberkati anak-anak kami yang kecil, memberi kesehatan, perlindungan yang baik, agar mereka menjadi seorang yang anak yang takut akan Engkau dan percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Ibu Bapa, Tuhan, kami berdoakan pada pagi ini, berikan mereka hikmat, kebijaksanaan dalam mereka menyampaikan firman-Mu, dalam mereka menyampaikan isi hati-Mu bagi anak-anak yang kecil ini. Tuhan, guru-guru sekolah minggu yang ada dalam gereja kami, Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam Engkau. Taruhkan hikmat-Mu kepada guru-guru sekolah minggu yang ada, agar mereka dapat melakukan sesuatu aktiviti yang sesuai dalam kami menghadapi PKP ini. Tuhan, untuk anak-anak kami yang masih kecil, Tuhan, kami juga berdoa buka jalan bagi pelayanan kanak-kanak, agar mereka mempunyai berapa perancangan dalam melakukan dan menjangkau anak-anak kami yang kecil, anak-anak sekolah minggu kami yang percaya, khususnya juga bagi negara kami Malaysia ini. Tuhan, Tuhan, kami serahkan semua pelayanan kanak-kanak yang ada dalam negeri kami Sarawak ini, guru-guru sekolah minggu. Tuhan, pakaikan mereka Tuhan dengan luar biasa. Tuhan, kami juga berdoa, kami serahkan juga Tuhan pada saat ini khususnya untuk jemaat kami PM Percaya yang mempunyai usahanya sendiri. Tuhan, mempunyai bisnisnya sendiri, apapun jenis bisnisnya Tuhan, baik sebagai petani, baik sebagai kontraktor, baik sebagai pembuang bela. Tuhan, kami sudah ketahui cabaran mereka sangat mencabar dalam mereka menghadapi situasi kesan daripada penyakit COVID-19 ini. Tuhan, sebagai orang yang percaya, kami sentiasa berharap bersandar kepada Engkau sepenuhnya. Dimanapun jemaat kami berada, Tuhan, Engkau menyertai, membuka jalan pergumulan yang ada, mungkin bisnis yang merunduk. Tuhan, Engkau menyediakan berkat-Mu yang berkelimpahan bagi mereka. Hari-hari yang akan datang, apapun usaha mereka, baik sebagai petani, baik sebagai dalam pertanian, dalam kontraktor, peguam bela, apapun usaha mereka, kerja mereka sendiri, Tuhan, Engkau memberkati jemaat kami, agar hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, mereka dapat menyaksikan kebaikan, kemurahan bagi kehidupan mereka, bagi bisnis mereka, bagi hasil kebun mereka. Tuhan, oh Tuhan Yesus, kami berdoakan, memberkati setiap jemaat kami dalam kerja dan usaha mereka. Tuhan, mulai bersama sehingga para mata. Tuhan, kami juga doakan seluruh jemaat kami yang percaya dimanapun kami berada, bersekutu pada pagi ini dalam ibadah online kami. Tuhan, Kau memberkati mereka, Kau melihat keperluan kami masing-masing. Walaupun kami tidak menyebut satu persatu keperluan yang ada, kekurangan yang ada, tapi Tuhan, Kau mengenal isi hati kami. Engkau melihat, Engkau akan memenuhi sesuai dengan kehendak, waktu serta rencana bagi setiap orang yang percaya, bersandar kepada Engkau, berseru kepada Engkau. Tuhan, terima kasih Bapa, Kau terus menyertai dalam pertemuan kami pada pagi ini, agar nama Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Kami serahkan seluruh doa kami ke dalam tangan Engkau. Apapun yang kami tak sempat sebut, mungkin ada terlintas dalam hati dan pikiran kami pada saat ini, Engkau juga akan menjawab doa kami. Terpujilah nama-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yang tak pernah habis di hidup.
Shalom dan selamat bertemu kita bersama di kebaktian pada hari ini. Jadi sebelum kita akan meneruskan dengan firman Tuhan, dengan waktu yang ada, mari kita sama-sama mendoakan untuk setiap anak-anak kita yang akan menjawab atau menduduki peperiksaan SPM dan juga STPM. Dan pengumuman untuk kita, jadi nama-nama berikut akan saya sebut. Jadi jika nama Anda disebut, sila berdiri di tempat Anda masing-masing supaya kita akan mendoakan Anda sebelum Anda menjawab atau menduduki ujian SPM ataupun STPM. Jadi hari ini jemaat Tuhan yang kukasihi, mari kita mendoakan untuk pelajar calon SPM. Yang pertama adalah Alexander Yongbala, yang seterusnya Andy Ngau, Kalisa Lusat, LVN Hosea, Eva Petra Irang, Eugene Chong, Joel Maran Paran, Jocelina anak John Line, Nicholas N anak Nicholas Mawan, Ralph Christopherson Paran Robert, Rebecca Garnet Billy, Sharon Rinesia, Winsome Dow Francis. Itu merupakan calon SPM yang kita akan doakan sebentar nanti. Dan seterusnya untuk calon STPM yaitu Christine Francis, Marian anak Ripin, Olivia Viviana. Dan juga bagi anak-anak kita yang ataupun jemaat Tuhan yang menonton secara live saat ini, jika Anda adalah calon SPM dan juga STPM, Anda boleh berdiri di depan Anda supaya kita akan bersatu di dalam doa untuk mendoakan Anda semua. Mari kita jemaat Tuhan, kita bersatu dalam doa untuk mendoakan anak-anak kita yang menjawab XPM dan juga STPM. Mari kita berdoa sambil pimpin kita. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Pada hari ini kami membawa setiap anak-Mu Tuhan yang telah kami nyatakan sebentar tadi nama mereka yang menduduki ujian SPM ataupun STPM pada minggu hadapan dan pada bulan ini. Kami berdoa Tuhan menyertai mereka. Supaya Tuhan menyertai mereka dengan hikmat apapun yang telah mereka pelajari sepanjang tempo persekolahan mereka. Kami berdoa agar Tuhan melengkapi mereka dengan ketenangan supaya mereka dapat menjawab segala ujian dengan baik. Dan juga kami juga berdoa untuk kesehatan mereka semua. Kami tahu bahwa keadaan sekarang adalah pandemik, tapi kami percaya Tuhan memelihara setiap anak-anak-Mu Tuhan yang menjawab ujian ini, karena kami percaya bahwa banyak perkara yang harus diperhatikan, tetapi kami percaya Tuhan Yesus akan menyertai dan melindungi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan menjawab peperiksaan ini. Dan kami berdoa juga untuk setiap pihak yang terlibat dalam mengawasi ujian ini. Kami berdoa agar Tuhan memberikan mereka kesehatan yang baik supaya tidak mengganggu dan tidak menjejaskan peperiksaan ini dalam kelangsungannya. Dan kami berdoa biarlah pimpinan Tuhan dan penyertaan Roh Kudus Tuhan terus menyertai setiap anak-anak-Mu yang menjawab, di mana juga sekolah yang mereka tempat mereka duduki SPM ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Amin. Anak-anak Tuhan dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan yang kukasihi dalam firman dalam Kristus Yesus, pada hari ini kita bersyukur sekali lagi karena kita diberikan kesempatan untuk kita dapat bertemu dan beribadah pada hari ini. Jadi sebelum saya membawa kita dalam firman Tuhan, saya membawa kita dengan sebuah penyataan untuk kita pikirkan bersama, yaitu percaya bermula dari sebuah penerimaan. Jadi yang di sini saya maksudkan adalah bukan penerimaan secara sentuhan, bukan hanya penerimaan secara pandangan, dan juga bukan hanya penerimaan secara mendengar sesuatu. Tapi saya ingin jelaskan dengan percaya bermula dari sebuah penerimaan. Nah, sebagai contoh saya jelaskan bagi kita semua adalah mungkin kita di setiap suku kita ada pantang larang sebelum kita mengenal Tuhan Yesus. Sebagai contoh, ada yang pantang larangnya harus makan dulu sebelum datang ke sungai. Karena takutnya akan ditelan buaya ataupun dibaham oleh buaya. Dan itu terjadi karena adanya suatu adalah satu kejadian yang terjadi terhadap diri seseorang. Dan hal ini yang dilihat.
hal ini yang dirasai oleh suku tersebut sehingga itu menjadi sebuah pantang larang. Jadi orang percaya bahwa sebelum datang ke sesuatu tempat harus makan dulu. Itu menjadi satu pantang larang. Dan juga mungkin ini menjadi satu perkara yang sebagai kita katakan mitos. Orang mengenal mitos ataupun percaya dari mitos karena pada mulanya dia menerima sebuah kabar. Sebagai contoh saya katakan bahwa pada waktu kecil kita diberikan satu mitos. Pada waktu malam jangan bersembunyi, nanti hantu akan sembunyikan kita. Nah, di sini yang membuatkan anak-anak sampai ke besar mengingat hal yang itu. Dan percaya bahwa pada waktu malam jangan bersembunyi, takut nanti disembunyi oleh hantu. Dan ini sebagai sebuah penerimaan secara IQ. Dilihat, didengar oleh orang tua kata jangan sembunyi. Jadi dari hal itu dia mulai percaya dan menjadi hal yang menjadi takut. Nah, ini yang kita lihat bahwa percaya itu bermula daripada sebuah penerimaan. Kalau kita melihat dalam kehidupan kita secara Kristen, orang mulai percaya kepada Tuhan, itu bermula daripada orang mendengar atau merasakan tentang kehadiran Tuhan. Ataupun seseorang itu mulai percaya akan Tuhan Yesus karena dia awal menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Nah, ini saya bawakan bagi kita tentang sebuah perkara yang kita akan pelajari pada hari ini, yaitu penerimaan terhadap sebuah kebenaran. Firman Tuhan kalau kita melihat, firman Tuhan adalah yang terdapat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu tentang firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah satu perkara yang bermanfaat untuk mengajar, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan, dan juga untuk mendidik orang untuk hidup dalam kebenaran. Tetapi bagaimana seseorang itu mampu percaya akan firman Tuhan adalah dan percaya bahwa firman Tuhan boleh melakukan sedemikian, itu terlebih dahulu dia harus menerima dahulu firman Tuhan tersebut. Nah, ini yang kita lihat menjadi persoalan bagi kita semua. Apakah kita saat ini menerima kebenaran firman Tuhan? Apakah kita saat ini, walaupun di saat pandemik ini, apakah kita masih dapat menerima kebenaran firman Tuhan? Mungkin pada hari ini bukan adalah pertama kali Anda mendengar firman Tuhan, apalagi pada tempo PKP ataupun COVID-19 ini, banyak firman Tuhan yang berpusat kepada motivasi. Banyak firman Tuhan yang dijelaskan tentang bagaimana kehidupan orang dan iman, kehidupan rohani dalam menghadapi situasi sukar. Itu banyak yang kita dengar firman Tuhan. Tapi persoalannya, apakah kita menerima segala sesuatu yang disampaikan itu dalam pribadi kita? Nah, pada hari ini saya mau kita untuk melihat sebuah pelajaran dan menjadi sebuah renungan kita bersama tentang penerimaan terhadap sebuah kebenaran. Jika kita memiliki firman Tuhan bersama dengan kita, mari kita melihat dalam Injil Matius pasal 21 ayat 28 hingga 32. Kalau ada firman Tuhan bersama dengan kita, Alkitab bersama dengan kita, mari kita bersama melihat dalam Injil Matius pasal 21 ayat 28 hingga 32. Saya membaca untuk kita. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Dan ayat seterusnya, "Siapakah di antara kedua orang yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah.
Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai itu dan perempuan-perempuan sunnah percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihat, tetapi kemudiannya kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Mari kita berdoa dan sempin kita di dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, sebentar kami akan mendengar firman Tuhan yang menjadi dukungan bagi kami semua pada hari ini. Kami berdoa agar Tuhan terus memimpin hamba-Mu, biar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu itu menjadi suatu perkara yang membangun kami bersama dan membangun iman kami semua. Biarlah Engkau terus memberikan konsentrasi dalam setiap anak-anak-Mu yang mendengar pada hari ini, supaya firman Tuhan yang ditabur, yang disampaikan pada pagi ini menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang kukasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya katakan bagi kita, percaya itu bermula dari sebuah penerimaan. Dan kita mulai percaya sesuatu karena kita menerima dan merasakan sesuatu. Nah, ini menjadi suatu perkara yang kita ingin pelajari. Sebagai tema kita yang saya jelaskan sebentar tadi adalah penerimaan terhadap sebuah kebenaran. Bagaimana kebenaran itu kita dapat percaya bahwa itu perkara yang betul dan perkara yang kita harus lakukan jika kita tidak menerimanya terlebih dahulu. Kalau kita terus melihat dalam firman Tuhan ini sebagai sebuah ringkasan untuk kita pelajari bersama. Pembacaan firman Tuhan ini bermula dengan perumpamaan Yesus tentang seorang anak yang memberi arahan kepada kedua-dua anaknya untuk pergi bekerja di kebun anggur. Dan kita melihat di sana adalah seorang menolak dan yang seorang lagi bekerja di kebun anggur. Dan melalui pemberitaan itu, Yesus menanyakan kepada orang yang bersama dengan dia, siapakah yang ikut kehendak ayahnya? Dan jawab orang yang bersama dengan Yesus, katakan yang terakhir. Yang terakhir dikatakan bahwa Yesus memberi penjelasan bahwa pemungut dan perempuan sundal mendahului untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena mereka percaya dan dengan kebenaran yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis. Itu merupakan ringkasan yang telah kita baca sebentar tadi daripada Matius 21 ayat 28 hingga 32. Nah, kalau kita melihat secara ringkas, kalau kita meneliti ayat sebelumnya, di mana sebelum ayat ini kita melihat tentang sebuah perkara di mana Yesus diuji oleh para imam mengenai kuasa yang dinyatakan melaluinya. Kalau kita melihat dari ayat sebelumnya adalah pertanyaan mengenai kuasa Yesus, itu dari ayat yang 23 ke ayat 27. Dan kita melihat di sana mengapa para imam itu mulai menguji Yesus, karena mereka ingin mencari kesalahan Yesus karena merasakan diri mereka tercabar dengan mukjizat dan juga pelayanan Yesus. Dan juga kalau kita melihat teks yang selepas ini, kita melihat tentang sebuah gambaran Yesus tentang sebuah perebutan kuasa dari pihak hamba untuk mengambil hak waris dari tuan ladang. Nah, itu yang kalau kita melihat dari teks sebelum dan teks selepas dari ayat ini. Dan kalau kita melihat ayat ini, dari ayat 28 hingga ayat 32, kita boleh melihat tentang dua pribadi. Dua pribadi anak yang diberikan seorang ayah tentang sebuah arahan. Nah, kalau kita melihat tentang perbandingan kedua anak ini. Yang pertama, yaitu anak yang sulung. Kita melihat bahwa ayahnya memberikan arahan kepada dia tentang pergi dan bekerjalah di ladang. Dan inilah yang dilakukan oleh anak yang sulung. Dia menerima arahan dari ayahnya, dia menerima arahan dari ayahnya, tetapi dia enggan melakukan seperti yang diterima, arahan yang diterima. Dan berlainan dengan anak kedua, kita melihat bahwa dia menolak arahan dari ayahnya pada awalnya. Dia kata tidak mau. Tetapi setelah itu dia menyesal dan kembali mengikuti seperti apa yang diarahkan kepadanya. Nah, kalau kita melihat daripada hal ini, dari kedua pribadi anak ini, kita dapat mempelajari sesuatu. Kita melihat anak sulung. Dia menerima arahan dari ayahnya, tetapi enggan melakukan seperti yang dinyatakan. Karena anak sulung itu menerima arahan itu dengan keegoan dirinya. Dia melihat tentang dia sebagai anak yang sulung.
Dengan maksud dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ayahnya. Jadi kalau dikatakan hubungan yang dekat dengan ayahnya, dia adalah orang yang akan mewarisi dan juga akan dipercayai setelah ayahnya meninggal. Jadi dalam pemikiran anak sulung, tidak perlu saya bekerja, nanti setelah bapakku mati, hak ini akan menjadi hakku. Jadi tidak perlu saya melakukan hal ini. Melakukan atau tidak, pasti hak ini akan jadi milikku. Dan menerima dengan hal keegoan. Baik bapak, tetapi dia tidak pergi. Dan berlainan dengan anak yang kedua, kalau kita melihat bahwa dia menerima dengan sebuah penyesalan. Di mana kita katakan dengan sebuah penyesalan, di mana dia mulai sadar. Setelah dia katakan tidak mau, dia menyesal dan juga lalu pergi juga. Nah itu dalam ayat yang ke-30. Dan di sini kita melihat bahwa mengapa seseorang anak kedua ini menerima dengan sebuah penyesalan. Karena dia mulai sadar tentang tujuan ayahnya. Di mana tujuan ayahnya supaya mengajar dia untuk memelihara kebun anggur. Dan juga kedua, dia mulai sadar bahwa siapakah yang memberi arahan kepadanya. Yang memberi arahan kepadanya adalah ayahnya. Mana mungkin seorang anak tidak menghormati seorang ayah. Jadi anak yang kedua ini, dia menerima dengan penyesalan karena dia tahu apakah tujuan asalnya ayahnya memberitakan hal ini. Memberi arahan kepada dia untuk bekerja di kebun anggur. Karena dia mulai sadar bahwa kebun anggur itu bukan milik pribadi. Melainkan itu adalah milik keluarga. Dia harus lakukan. Karena itu tanggung jawabnya. Dan juga dia mulai sadar bahwa yang memberi arahan bukan orang lain. Tetapi ayahnya sendiri. Nah di sini kita melihat tentang dua anak dengan berbeza penerimaan. Dengan satu arahan yang sama. Pergi dan bekerja di kebun anggur. Tetapi memiliki dua penerimaan yang berbeza daripada dua pribadi. Anak yang sulung dan anak yang kedua. Nah, kalau kita ingin pelajari lebih dalam lagi. Apa yang saya ingin jelaskan tentang penerimaan terhadap sebuah kebenaran ini. Saya membawa kita untuk melihat tentang sebuah kata ini. Adalah menyesal lalu pergi juga. Nah ini menjadi satu ayat yang saya ingin tekankan bagi kita pada hari tentang bagaimana penerimaan terhadap sebuah kebenaran. Tentang sebuah kata yang katakan menyesal lalu pergi juga. Kalau kita melihat daripada ayat ini, menyesal adalah satu kata kerja yang bersifat pasif. Kata kerja yang bersifat pasif. Di mana seseorang itu menyadari sesuatu ataupun seseorang itu menyesal bukan dipaksa tetapi dengan sendirinya dia ketahui bahwa itu hal yang dia sesali. Dengan juga kita lihat arti penyesal ataupun arti menyesal daripada kata yang lain adalah mengubah perhatian ataupun mengubah minat kepada sesuatu yang lain. Nah itu artinya tentang menyesal. Mengubah perhatian dan mengubah minat kepada sesuatu yang lain. Nah, kalau kita melihat apakah yang diartikan menyesal lalu pergi juga. Ini berarti tentang seseorang yang bertindak secara sendirinya untuk mengubah arah perhatiannya dari asalnya kepada sesuatu perkara yang lain. Itu pengertian daripada hal menyesal. Dan kalau kita melihat daripada teks itu kembali, anak tersebut sadar secara sendiri tentang kesilapannya. Lalu mengubah pikirannya kepada perintah ayahnya. Nah ini kita lihat tentang ayat ini. Menyesal lalu pergi juga. Nah daripada perkataan ini kita belajar tentang dua perkara. Bagaimana seseorang itu menyesal lalu melakukan juga. Tentang dua perkara. Yang pertama kita belajar daripada seorang anak yang kedua ini. Bagaimana dia menyesal dan lalu pergi. Yang pertama, dia menyesal dengan dia melepaskan keegoan dirinya. Nah kalau kita melihat tentang struktur kekeluargaan ataupun tentang struktur hierarki keluarga, kalau diwarisi tentang sebuah harta, mustahil anak kedua mendapat harta, pasti anak yang sulung. Setelah bapak meninggal, harta itu akan dipas kepada anak yang pertama. Dan anak kedua akan menanti waktunya dipas lagi dari anak yang sulung. Nah, kalau kita melihat ataupun kita
coba mengubah pemikiran anak kedua ini. Jika anak kedua ini berpikiran bahwa dia tidak dapat apa-apa daripada tugasnya ini, pasti dia tidak mau melakukannya. Mungkin dalam pikirannya adalah dikatakan bahwa ini bukan tugasku. Mungkin di ladang itu ada hambanya. Ini bukan tugasku. Ataupun dikatakan buat apa saya bekerja yang saya tahu nanti harta ini bukan milikku. Dan harta ini bukan dipas kepada saya ketika bapak saya meninggal. Tetapi apa yang dilakukan oleh anak yang kedua ini, kita belajar daripada dirinya, adalah dia mulai sadar dan berpikir bahwa kebun anggur itu merupakan milik keluarga. Dan kedua, dia hormat terhadap ayahnya. Ini kita lihat tentang anak yang kedua ini. Dia coba melepaskan egoan, dia tidak memikirkan tentang kepentingan dirinya. Yang dia tahu bahwa kalau saya melakukan pun, dia tidak akan mendapat apa-apa. Karena dia bukan anak yang pertama yang berhak mendapat harta ini. Nah, tetapi kita melihat tentang ada satu peristiwa ataupun satu tindakannya, dia melepaskan keegoan diri. Nah, ini kalau kita pelajari dan kita mulai terapkan dalam kehidupan kita seharian sebagai umat yang percaya saat ini. Baik di dalam pelayanan kita maupun dalam kita melakukan kehendak Tuhan di dalam doa kita, iman kita, persekutuan dan pelayanan Tuhan yang lain. Kita harus pikirkan tentang perkara ini. Adalah kita hilangkan pikiran tentang keuntungan ataupun tentang imbalan. Jika kita ingin melakukan pelayanan Tuhan ataupun melakukan sebuah kehendak Tuhan. Nah, mengapa saya katakan hilangkan dulu keuntungan, memikirkan tentang keuntungan dan imbalan dalam melakukan sesuatu. Karena segala sesuatu itu akan kita nikmati kemudiannya. Yang saya maksudkan adalah hasil daripada sesuatu itu terjadi jika ada pelaksanaan. Jangan dulu memikirkan tentang apa keuntungan yang saya dapat daripada hal ini. Tapi lakukannya dahulu. Dan hasil itu akan hadir setelah ada pelaksanaan. Nah, ini kita lihat tentang sebuah perkara bahwa tentang melepaskan keegoan diri dengan menghilangkan tentang apa kepentingan diri dalam melakukan sesuatu, dalam melakukan kehendak Tuhan dan juga dalam melakukan pelayanan Tuhan. Nah, kalau dikatakan sebagai melakukan pelayanan Tuhan dan kehendak Tuhan, pasti banyak pengorbanan dan juga pasti banyak jasa-jasa yang telah kita ataupun tenaga yang telah kita korbankan di dalam melakukan pelayanan Tuhan. Sebagai contoh yang saya katakan bahwa melakukan pelayanan Tuhan ini adalah suatu perkara yang boleh katakan meletihkan. Apatah lagi melayani Tuhan di suatu keadaan seperti ini, yaitu keadaan yang kita hadapi sekarang, yaitu COVID-19. Bagaimana kita dapat mengurus ataupun kita ingin melayani seseorang dengan batas-batas tertentu, di mana kita hanya melayani, mungkin kita ingin melayani rekan kita melalui handphone. Kita melayani rekan kita melalui video call. Nah, ini satu perkara yang kita harus korbankan. Tetapi apa yang kita lihat di sini bukan dilihat sebagai hal yang apa yang kita dapat. Tetapi apa pelayanan yang kita harus lakukan. Karena kita tahu bahwa pelayanan ini merupakan tanggung jawab setiap umat percaya. Baik di waktu COVID ataupun setelah tiada COVID nanti. Jadi pelayanan Tuhan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, tidak ada satu katakan bahwa saya tidak perlu melakukan hal ini karena bukan tugasku. Saya tidak perlu melakukan hal ini karena ini bukan jawatanku, bukan dalam ruang lingkup saya punya bahagian. Nah, tetapi kita lihat bahwa pelayanan Tuhan itu adalah satu milik kita bersama, milik kerajaan Allah. Jadi setiap umat percaya berhak untuk melakukan pelayanan Tuhan. Nah, ini kita lihat daripada hal ini. Dan yang kedua adalah kita tempatkan diri pada posisi baru. Di mana seseorang itu menyesal bukan saja melepaskan keegoan diri, tetapi dia menempatkan diri pada posisi yang baru. Itu yang kita lihat tentang anak yang kedua ini. Bagaimana dia mulai pada awalnya tidak mau, dia menyesal dan pergi juga. Nah, ini kita melihat anak yang kedua itu. Setelah dia menyesal, ada satu tambahan kata di sana, lalu pergi juga. Dengan arti bahwa dia bukan diam di tempatnya, tetapi dia mulai pergi ke kebun anggur itu.
seperti yang diarahkan oleh bapaknya. Nah, di mana saya boleh jelaskan bagi kita, anak yang kedua itu dia mulai melangkah untuk mendekatkan dirinya ke kebun anggur setelah mengubah pikirannya. Nah, ini saya ingin jelaskan bagi kita bahwa ini bukan perkara yang dia hanya sesali dan dia hanya katakan pada diri, tetapi diikuti dengan sebuah tindakan. Di mana bukan pada pandangan sendiri namun beralih kepada pandangan yang baru. Di mana dia sudah menyesal dengan apa yang dia katakan, tetapi ditambah juga dengan tindakan di mana dia mengalihkan pribadinya untuk mendekatkan kepada arahan asal ayahnya. Nah, ini kalau kita lihat, dia kembali kepada tujuan. Kembali kepada tujuan seperti apa yang ayahnya berikan kepadanya. Nah, kalau kita kembalikan dalam konsep kita hari ini, yang kita boleh apply dalam kehidupan kita saat ini, adalah kita diam pada tujuan. Dimana tadi itu kita sudah mengubah, kita sudah melepaskan keegoan diri kita. Katakan bahwa ini pelayanan semua, dan saya harus bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan ini. Tapi satu posisi yang baru adalah kita mulai untuk tempatkan diri kita kepada tempat itu. Di mana bukan hanya di pikiran kita menyesal, tetapi tindakan kita diikuti. Supaya kita mendekatkan diri kita kepada tujuan asal. Nah, ini yang kita lihat bahwa diam pada tujuan, artinya seseorang itu memiliki pemikiran adalah untuk melakukan dan untuk fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Yang ini yang kita boleh belajar daripada hal ini. Di mana fokus itu dalam kebenaran firman Tuhan adalah harus satu. Maksud saya fokus dalam firman Tuhan itu harus satu, bahwa jika ada dalam kita melakukan firman Tuhan ataupun kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kalau kita memiliki fokus yang berlainan, artinya kita sedang tidak melangkah sejurus ataupun kita tidak melangkah terus kepada kebenaran. Karena kita ada pandangan-pandangan yang lain. Kita masih tidak secara konsentrasinya menuju kepada tujuan. Nah, ini saya boleh jelaskan bahwa manusia boleh bekerja lebih dari satu tugas. Itu biasa. Kita boleh bekerja dari satu tugas. Namun fokus yang dikerjakan di dalam satu tugas itu tidak boleh lebih dari satu. Ini saya katakan bahwa jika lebih dari satu, mungkin dia akan mencecatkan. Dia akan membantu perkembangan dan pelayanan dalam melaksanakan kehidupan rohani kita. Nah, ini yang saya maksudkan dalam kehidupan rohani adalah mungkin iman kita, doa, persekutuan ataupun pelayanan yang kita lakukan harus satu tujuan. Supaya itu dapat melangkah dengan baik. Melangkah sampai ke garis akhir. Nah, ini yang menjadi satu perkara yang kita pelajari. Bagaimana kita mampu menerima sebuah kebenaran adalah kita harus melepaskan ego kita dahulu. Di mana kita tidak menganggap kebenaran itu sebagai perkara yang ada partnya saya harus ambil, ada partnya tidak. Tetapi itu adalah kebenaran yang saya harus ambil yang menjadi satu kepentingan bersama. Itu menjadi satu pembangunan diri saya. Dan juga bagaimana seseorang itu mampu menerima kebenaran firman Tuhan adalah dia harus menempatkan posisinya, dirinya kepada posisi kebenaran. Selagi dia bukan dalam posisi kebenaran, bagaimana dia dapat menghidupi kebenaran itu dalam dirinya. Nah, itu dikatakan sebagai bagaimana seseorang itu menyesal lalu pergi melakukan sesuatu. Dan menjadi satu pelajaran dan kesimpulan bagi kita semua. Saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan ataupun kehendak Tuhan itu diberitakan kepada semua orang. Namun yang membezakan orang itu tentang pemberitaan adalah siapa kita yang menerimanya. Nah, ini menjadi satu perkara yang kita pikirkan. Bahwa kebenaran firman Tuhan itu diberitakan bagi kita semua. Sama rata dalam khotbah, dalam sharing persekutuan, sama rata semua orang menerimanya. Tapi yang membezakan apakah kita yang menerimanya. Siapakah kita yang menerimanya? Apakah kita seperti anak yang sulung ataupun kita seperti anak yang kedua dalam kita menerima sebuah kebenaran.
Saya membawa kita untuk melihat akan firman Tuhan ini. Dalam ayat yang ke-32 menjadi penegasan bagi kita semua. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan kebenaran kepadamu. Dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihat, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu juga tidak percaya kepadanya. Ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Kerajaan Allah sebenarnya adil untuk semua orang. Tetapi yang membezakan bagaimana kita menerimanya. Tidak kira kamu berjawatan di dalam, ataupun kamu memiliki status yang baik dalam kerohanian, ataupun tidak. Itu bermula bagaimana kamu mau menerima kebenaran itu di dalam diri kamu. Jadi satu persoalan bagi kita, bagaimanakah penerimaan Anda tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami di surga, saat ini kami berdoa kepada Bapa. Saat ini kami berdoa menyerahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang telah mendengar firman Tuhan saat ini. Hamba-Mu telah selesai membicarakan akan firman-Mu. Biar Tuhan terus melengkapi setiap anak-anak-Mu Tuhan dengan hikmat untuk lebih mengenali dan lebih memahami firman Tuhan yang disampaikan bagi anak-anak-Mu semua. Biar Tuhan terus membuka hati setiap pribadi kami untuk kami terus dapat menerima firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan dalam diri kami. Ya Tuhan, saat ini kami percaya bahwa banyak perkara yang mungkin menjadi suatu perkara yang membatasi kami. Dalam kehidupan seharian, pekerjaan maupun persekolahan, dan apapun juga. Saat ini kami berdoa agar Tuhan menyertai, supaya Engkau membuka pikiran kami, Engkau membuka hati kami, supaya tidak membuat segala sesuatu yang kami hadapi menghalangi kebenaran firman Tuhan untuk bertumbuh dalam hidup kami. Baik keadaan yang terjadi saat ini, yaitu COVID-19, kami berdoa supaya dengan keadaan yang berlaku saat ini tidak membatasi pekerjaan Tuhan yang bekerja dalam diri anak-anak-Mu melalui firman dan kebenaran Allah. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa. Tuhan terus pimpin anak-Mu, Kau terus pimpin setiap pribadi mereka. Ya Tuhan, berkati setiap jemaah-Mu Tuhan yang telah mendengar firman Tuhan pada hari ini. Biar Tuhan terus memakai mereka dan menyertai mereka sampai kesudahan zaman. Ya Tuhan, pada hari ini juga kami akan memberi untuk membantu dalam pelayanan Tuhan sebentar lagi. Tuhan, kami berdoa agar Tuhan terus memberkati setiap tangan anak-anak-Mu Tuhan yang telah memberi dalam membantu pelayanan Tuhan dalam pemberian ini. Biarlah dari persembahan dan pemberian yang diberikan menjadi berkat dan mendukung setiap pelayanan Tuhan. Biar Tuhan terus memberkati setiap usaha dan hasil setiap anak-anak-Mu yang telah memberi pada hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan yang saya sampaikan sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Aku